Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adam Putra Setiadi dari D4 Manajemen Aset Politeknik Negeri Bandung. Di kesempatan kali ini saya akan membuat vlog akademik tentang manajemen aset. Sebelumnya, manajemen aset menurut Gima Sugiyama 2021 adalah sebuah ilmu dan seni yang merencanakan, melaksanakan, mengendalikan semua rangkaian kegiatan dalam merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, melengkapi aspek legal, menginventarisasi, menilai, mengoperasikan, memelihara, menghapuskan, memusnahkan, atau mengalihkan aset tersebut secara efektif dan efisien agar aset bernilai tinggi sepanjang umurnya. Nah, kebetulan aset yang saya minati adalah PT KAI. Jadi di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian menaiki kereta api di Bandung Raya. Kebetulan rumah saya berada di dekat daerah stasiun, tepatnya di Jalan Gadujati, Kota Bandung. Sebelum kita menaiki kereta api, kita wajib membeli tiket di aplikasi KAI Akses. Mengapa demikian? Karena dengan adanya sistem informasi, membuat masyarakat yang ingin membeli tiket kereta api dapat memesan tiket di mana saja dan kapan saja. Lalu, bagaimana caranya memesan tiket di aplikasi KAI Akses? Yang pertama, pastikan teman-teman memiliki aplikasi KAI Akses. Lalu isi data diri seperti nomor NIK, nomor telepon, dan nama lengkap. Setelah mengisi semua data pribadi, selanjutnya tinggal memilih metode pembayaran saja yang pastinya dapat dibayar melalui semua aplikasi e-money. Nah, sekarang kita melewati kawasan Pasar Baru Bandung. Pasar Baru ini juga disebut sebagai real estate, yang berarti tanah dan segala sesuatu yang melekat pada tanah bersangkutan yang tidak dapat dipindah-pindahkan atau secara permanen melekat pada permukaan tanah. Daerah ini dikenal juga sebagai daerah bisnis. Meskipun daerah ini memiliki sejumlah pusat perbelanjaan, namun aktivitas komersil dan orientasinya cenderung pada kegiatan ekonomi dan perdagangan yang tentunya aset Pasar Baru ini merupakan aset yang sama-sama harus kita jaga, baik oleh pemerintah kota maupun warga Bandung sendiri. Nah, setelah kalian melihat plang halte stasiun, tandanya kalian sudah memasuki daerah stasiun Kota Bandung. Dalam era modern ini, industri kereta api menjadi salah satu tulang punggung transportasi yang efisien. Oleh karena itu, penting untuk mengolah aset-aset yang terlibat dalam operasional kereta api secara optimal untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja industri kereta api. Sebelum kita lanjut memulai lebih jauh, alangkah baiknya saya memperkenalkan siklus aset menurut Gima Sugiyama terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian. Di dalam siklus aset terdapat perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, event risk, legal audit aset, penilaian aset, pengoperasian dan pemeliharaan aset, penghapusan aset, pembaharuan atau rejuvenasi aset, pemusnahan aset, serta pengalihan aset. Saya sangat takjub dengan pemeliharaan aset yang ada di stasiun Bandung ini. Karena menurut saya setiap tahunnya sarana dan prasarana di stasiun Kota Bandung ini sangat bertambah dan menjadi lebih baik. Sebagai contoh, trotoar pejalan kaki yang sebelumnya tidak ada. Pengadaan trotoar ini dilakukan pada tahun 2022. Selain topoksi, terdapat juga pemanfaatan lahan, yang dimana terdapat sebuah kafe yang tentunya membuat daerah stasiun ini semakin hidup tingkat ekonominya. Dan di sampingnya juga terdapat gedung bangunan rumah sakit. Sedikit ada pembaharuan di stasiun Bandung ini, di mana yang awalnya KAI Bandung Raya pintu masuknya bisa di pintu masuk stasiun untuk KAI jarak jauh, sekarang sudah dipisah, yang tentunya akan menjadi lebih cepat. Dalam video ini, teman-teman sekalian dapat melihat aset utama dari PT KAI, yaitu gerbong kereta api, di mana aset ini adalah jenis aset berwujud. Aset berwujud, menurut Sugiyama 2013, merupakan kekayaan yang dapat dimanifikasikan secara fisik dengan menggunakan panca indera. Di sini, petugas sedang melakukan pemeliharaan aset. Mengapa demikian? Karena balik lagi ke tujuan manajemen aset, yaitu untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif dan efisien dan bernilai tinggi sepanjang umurnya. Pembaharuan stasiun selanjutnya juga dapat terlihat di fasilitas Sky Elevator yang berfungsi untuk memudahkan para penumpang kereta api berpindah dari peron ke peron. Kebetulan saya menaiki kereta ini di weekend, jadi situasi stasiun cukup padat. Berikut kondisi aset utama, yaitu di dalam gerbong kereta di PT KAI. Bisa dilihat kondisinya sangat terawat, tetapi berbeda dengan kereta Argo Parahyangan yang saya naiki 2 minggu lalu. Kondisi kereta di Argo Parahyangan ini tergolong sangat nyaman. Mungkin juga karena jika di dalam jenis kereta Argo Parahyangan ini merupakan jenis kereta eksekutif, yang dimana pastinya pembaharuan dan perawatan aset menjadi hal yang penting.
Tetapi sayangnya moda transportasi kereta api di kota Bandung belum sebaik di kota Jakarta, di mana sistem kereta api di Jakarta sudah terintegrasi dengan baik. Walaupun belum cukup baik, tetapi pemerintah kota Bandung sudah bekerja cukup keras untuk mewujudkan sistem transportasi yang terintegritas, khususnya dalam transportasi kereta api. Sebagai contoh, aset-aset real estate ikonik di kota Bandung sudah bisa kita tuju dengan sistem transportasi kereta api ini loh. Salah satunya bangunan ikonik Masjid Al-Jabar dan Stadion GBLA ini. Dan lagi-lagi pembaruan aset utama di PT KAI ini terus dibangun secara masif. Khususnya pembaruan di aset utama yaitu bangunan stasiun. Saya kaget ketika melihat stasiun-stasiun kecil di kota Bandung sudah memiliki bangunan yang cukup modern serta sangat cantik juga. Pesan saya adalah mari kita rawat aset di sekitar kita agar aset tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien sepanjang umurnya. Jika aset dapat digunakan seperti semestinya, kita juga selaku masyarakat yang menikmatinya. Yuk gunakan transportasi umum untuk Gen Z yang keren abis. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video yang saya buat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain waktu.